STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna huwa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam ruang siar radio Syiar Tauhid, masih di dalam kajian matan Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir di pekan yang lalu kita membahas tentang salah satu perbuatan, salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, di mana kebiasaan tersebut merupakan wasilah yang akan menghantarkan manusia ke dalam perbuatan syirik, yaitu sikap melampaui batas di dalam memuji orang-orang saleh, sikap berlebih-lebihan di dalam memposisikan orang saleh, bahkan sampai pada tingkatan ilah yang disembah. Semuanya ini adalah wasilah, sarana atau jembatan yang akan menggiring manusia ke dalam perbuatan syirik. Dan sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu bahwa terjadinya kesyirikan pertama sekali di muka bumi ini adalah pada umat Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan salah satu faktor atau bahkan faktor yang paling terbesar menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan syirik adalah sikap melampaui batas, sikap berlebih-lebihan mereka di dalam menyikapi orang saleh atau sederetan orang-orang saleh, semisal Waddun, Suwa'un, Ya'uq, Yaghuth, wa Nasr. Ini semuanya adalah orang-orang saleh dari kalangan umat Nabi Nuh. Mereka berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang saleh tersebut tanpa ada bimbingan ilmu, sehingga terjadilah kesyirikan di muka bumi ini pada kaum Nabi Nuh. Demikian pula pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka melakukan hal-hal tersebut, berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang saleh, maka ini juga akan menjadi sebab akan mengantarkan mereka ke dalam perbuatan kesyirikan yang akan menafikan at-tauhid, akan mengangkat pondasi tauhid sampai tidak ada lagi kekuatan tauhid padanya, dan orang ini mati di atas kemusyrikannya, maka akan dikekalkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam neraka jika ia mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sore hari ini biidznillahi ta'ala kita akan masuk ke bab yang berikutnya, masih erat kaitannya dengan bab yang sebelumnya.
Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, bab ma ja'a minat taghlidh, bab ancaman yang sangat keras sekali. Ancaman yang sangat dahsyat, yang sangat keras. Fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salih. Terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di sisi kuburan orang saleh. Ingat, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di sisi kuburan orang saleh. Ancaman yang sangat keras bagi mereka yang beribadah kepada Allah Jalla wa Ala di sisi kuburan orang saleh. Fa kaifa idza 'abadahu, lalu bagaimana kalau ia menyembah orang saleh tersebut? Tentunya ancamannya jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini poin yang harus sering-sering kita ingatkan kepada diri-diri kita dan kaum muslimin. Dikarenakan hal ini bisa menimpa siapa saja yang tidak berbekal ilmu tauhid, yang tidak berbekal ilmu tentang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Coba perhatikan, beliau mengatakan bab ancaman yang sangat keras bagi mereka yang menyembah Allah Azza wa Jalla di samping kuburan orang saleh. Lalu bagaimana lagi kalau ia menyembah orang saleh itu? Tentunya ancamannya jauh lebih keras, jauh lebih besar terhadap orang tersebut. Bab ini insyaallah ta'ala kita akan bacakan di dalamnya beberapa hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Beberapa adillah yang datang dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan yang ingin saya berikan sedikit faedah sebelum saya baca dari ahadits yang ada di dalam bab ini. Perlu diketahui bahwa bab yang sedang kita baca ini dan bab yang sebelumnya, dengan hadis-hadis yang ada di dalamnya, dengan dalil-dalil yang ternukil di dalam dua bab ini, bab sekarang dan yang sebelumnya, ini menunjukkan semangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di dalam menyelamatkan umat ini dari kubangan kesyirikan. Menunjukkan atas semangatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semangat yang tidak pernah pudar, keseriusan yang sangat besar, kesungguh-sungguhan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kasih sayang yang sangat besar dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk umat ini, agar mereka selamat dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kita baca insyaallah. Qala fi sahihi, di dalam kitab As-Sahih. Maksudnya adalah di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga di dalam Sahih Al-Imam Muslim rahimahumallah. Bahkan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Musnad beliau. An Aisyah radhiyallahu anha, dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Azza wa Jalla meridai beliau. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, anna Umma Salamah, bahwa pernah suatu hari Ummu Salamah, beliau bernama Hindun, ya, bin Abi Umayyah Al-Makhzumiyah Al-Qurashiyah. Beliau adalah salah satu dari istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa pernah Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini beliau ceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam pada waktu Nabi alaihi salatu wassalam mau wafat, mau meninggal dunia.
Beliau menceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebuah kanisah. Al-kanisah adalah ma'badun Nasara, tempat ibadahnya orang Nasara. Gereja kalau bahasa kita. Ra'atha bi ardhil Habasyah. Beliau ceritakan sebuah gereja yang beliau lihat di Habasyah, Ethiopia pada waktu itu. Dikarenakan Ummu Salamah dan Abu Salamah pada waktu itu, mereka termasuk dari beberapa orang sahabat yang berhijrah menyelamatkan agama di awal-awal Islam ke negeri Habasyah. Qala wa ma fiha minas suwari, dan gambar-gambar yang ditempelkan di dalam gereja tersebut. Ada gambar-gambar ulamanya mereka, ada gambar-gambar ahli ibadahnya mereka, ada gambar uskupnya mereka. Ditempel di dinding-dinding kanisah tersebut. Faqala, lalu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda setelah beliau mendengar cerita dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ulaika, mereka orang-orang Nasara tersebut, idza mata fihim ar-rajulus salih, apabila mati salah seorang di antara mereka laki-laki yang saleh, au al-abdus salih, atau seorang hamba yang saleh, banau ala qabrihi masjida, mereka membangun masjid, membangun tempat ibadah di atas kuburan orang soleh itu. Na'udzubillah. Wasawwaru fihi tilka suwar, lalu mereka membuat gambar-gambar orang soleh tersebut, lalu ditempelkan di dinding tempat ibadah mereka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sejelek-jelek makhluk di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya, fahaula jama'u baina fitnataini, mereka dikatakan sebagai orang yang paling jelek, orang yang paling buruk, dikarenakan mereka mengumpulkan antara dua fitnah. Ya. Yang pertama adalah fitnatil kubur. Yang pertama, mereka terjatuh ke dalam fitnah al-kubur tatkala mereka membangun masjid-masjid, membangun tempat ibadah di atas kuburan orang saleh. Yang kedua, mereka terjatuh ke dalam fitnatu at-tamathil, membuat gambar-gambar orang saleh lalu ditempel di dinding tempat ibadah, dan ini menjadi sebab terseretnya mereka ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, saudara-saudaraku kaum muslimin, pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun berada, pembahasan yang sedang kita sebutkan ini, penjelasan di dalam hadis dan bab yang sedang kita baca ini, menjelaskan kepada kita bahwa beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala di sisi kuburan orang saleh, di samping kuburan orang saleh, ini adalah wasilah, sarana yang akan menyeret seseorang ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla, al-munafi lit-tauhid, yang akan menafikan tauhid. Na'udzubillah. Betapa banyak hari ini kita menyaksikan saudara-saudara kita di negeri ini, mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala di sisi kuburan orang saleh. Jelas-jelas ini adalah sarana yang akan menjerumuskan mereka ke dalam
perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa ittikhadul masajid 'alal qubur laha suwarun. Bahwa membangun masjid di atas kubur, membangun tempat ibadah di atas kuburan, itu ada beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah as-salatu 'alal qabri. Ia salat di atas kuburan. Ini termasuk ke dalam hadis yang dilarang tadi. Yang kedua, as-salatu ilal qubur. Ia menunaikan salat ke arah kuburan. Ini juga masuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, as-salatu indal qabr. Yang ketiga adalah ia salat di sisi atau di samping kuburan. Juga masuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang keempat adalah bina'ul masajid 'alal qabr, membangun masjid di atas kuburan. Juga masuk ke dalam hadis yang disebutkan tadi. Kemudian yang kelima adalah ad-dafan fil masjid, menguburkan mayit orang saleh ataupun yang lainnya di dalam masjid ataupun di pekarangan masjid. Ini juga termasuk ke dalam hadis yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih awil 'abdus salih. Mereka kaum Nasara itu, jika ada orang yang saleh atau hamba yang saleh dari kalangan mereka meninggal dunia, mereka akan membangun tempat ibadah di atas kubur mereka. Lalu dibuat gambar-gambar, ditempel, diletakkan gambar tersebut di kuburnya dan di dinding-dinding yang ada di sana. Lalu mereka beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di sisi kuburan tersebut. Katanya mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di sisi kuburan. Itu aja diancam dengan ancaman ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu bagaimana lagi kalau mereka beribadah kepada orang saleh tersebut? Tentunya akan lebih parah ancamannya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis yang kita baca tadi, hadis Ummu Salamah, di dalamnya terdapat dalil yang sangat jelas sekali. Terdapat dalil yang sangat gamblang sekali. Alal man'i min ibadatillah inda quburi as-salihin. Atas dilarangnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di sisi kuburan orang saleh. Dan larangan menjadikan kuburan orang saleh tersebut sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Lianna dzalika min fi'lin nasara. Karena perbuatan ini tergolong ke dalam perbuatan kaum Nasara. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah mengatakan, barang siapa yang melakukan perbuatan ini, maka ia adalah tergolong ke dalam seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil dan kita bisa petik dari hadis yang kita baca tadi. Yang pertama adalah al-man'u min ibadatillahi inda quburis salihin. Larangan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di sisi kuburan orang saleh. Bagaimana lagi kalau beribadah kepada orang saleh itu? Larangan yang sangat keras. Beribadah kepada Allah. Ingat, beribadah kepada Allah di samping kuburan orang saleh. Larangan yang sangat keras. Bagaimana lagi kalau dia beribadah, berdoa, minta syafaat kepada orang saleh tersebut? Ya. Li'annahu wasilatun ila syirik. Karena ini adalah wasilah. Karena ini adalah perantara. Ini adalah sarana yang akan menyeret manusia ke dalam perbuatan syirik
dan juga perbuatan ini merupakan perbuatannya kaum Yahudi dan Nasara. Perbuatannya kaum Nasara. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sebuah kaum, maka ia tergolong bagian dari kaum tersebut. Ini diantara faidah dari hadis ini. Kemudian diantara faidahnya juga adalah anna man bana masjidan ala qabri rajulin salih fahuwa min syiraril khalqi wa in hasunat niyyatuh. Di antara faidah dari hadis ini adalah barang siapa membangun sebuah masjid, membangun sebuah musalla, membangun sebuah tempat ibadah di sisi kuburan orang saleh, maka orang yang membangun tempat tersebut tergolong ke dalam seburuk-buruk makhluk di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, meskipun niatnya baik. Meskipun ia meniatkan dengan niat yang baik. Walaupun dia katakan bahwa yang penting niat saya baik. Saya berniat supaya manusia bersemangat untuk beribadah. Supaya manusia mengingat dan menganggap jasa-jasa orang yang soleh tersebut semasa mereka masih hidup. Namun orang yang seperti ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mereka adalah syirarul khalqi indallah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari itu berhati-hatilah. Hati-hati. Jangan sampai perbuatan tersebut, perbuatan yang kita lakukan itu justru akan menyeret kita ke dalam perbuatan kesyirikan, lalu mati di atas perbuatan syirik, lalu tidak diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla kalau mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat dari dosa kesyirikan. Ini hadis yang pertama. Baik, kita baca hadis yang berikutnya. Walahuma anha. Juga diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah. Anha, juga dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang sakaratul maut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafiqa yathrah khamisatan lahu ala wajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mulai mengambil khamisah, yaitu kain yang memiliki yang bercorak. Beliau kemudian menutupi wajah beliau dengan kain tersebut, dengan selendang tersebut. Fa idza ightamma biha kashafaha. Dan ketika beliau sulit di dalam bernafas, berat di dalam bernafas disebabkan selendang yang menutupi wajah beliau yang mulia, Nabi alaihi salatu wassalam menyingkapnya, menarik kain tersebut. Faqala wa huwa kadzalik. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam keadaan nafas beliau tersendat-sendat, dalam keadaan beliau berat di dalam bernafas, sedang merasakan sakit yang sangat berat yang menyebabkan beliau wafat. Coba lihat di akhir kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, di akhir kehidupan beliau, beliau mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Semoga Allah Azza wa Jalla melaknat kaum Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat beribadah. Yuhadziru ma sana'u. Nabi alaihi salatu wassalam di sini memperingatkan mereka dari apa yang mereka lakukan tersebut. Walaula dzalika ubriza qabruhu. Ya. Kalau seandainya Nabi alaihi salatu wassalam tidak memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras ini, maka niscaya beliau itu akan
kubur beliau akan dikeluarkan dari kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ghaira annahu khusyiya an yuttakhadha masjidan. Hanya saja beliau, Nabi alaihi salatu wasalam, beliau khawatir sekali kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Dijadikan tempat ibadah. Makanya di dalam sebuah doa, Nabi alaihi salatu wasallam memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla kabulkan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kuburan Nabi alaihi salatu wasallam sampai hari ini terjaga sekali. Tidak disembah oleh orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mereka mengedepankan hawa nafsu mereka, sehingga mereka terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Baik. Hadis yang sangat agung yang barusan kita baca, yang menjelaskan kepada kita tentang semangatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga sisi tauhid, dan upaya beliau, semangat beliau untuk menjauhkan umat ini ke dalam perbuatan kesyirikan sebagaimana telah menimpa umat-umat terdahulu dari kalangan al-Yahud wan Nasara, disebabkan sikap melampaui batas mereka terhadap kuburan orang-orang saleh. Sikap melampaui batas, berlebih-lebihan, sehingga tidak ada seorang soleh pun yang meninggal dunia kecuali mereka akan bangun kuburannya, melainkan mereka akan buat bangunan-bangunan, diperindah kuburan tersebut, diberikan pernak-pernik, diberikan lampu-lampu. Kemudian manusia berbondong-bondong datang ke tempat tersebut dengan alasan kami beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di sisi kuburan orang yang saleh. Beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh itu adalah hal yang paling diancam di dalam agama kita. Lalu bagaimana lagi kalau menyembah orang saleh tersebut? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya. Hadis yang barusan kita baca, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, anna fihi al-man'a min ibadatillahi inda quburi al-anbiya. Di dalam hadis ini terdapat dalil larangan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di samping kuburan orang saleh, di samping kuburan para nabi, dan larangan menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid-masjid. Kenapa? Li'annahu yufdi ila syirki billah, karena perbuatan ini akan menyeret ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi Islam itu bukan cuma melarang perbuatan syirik saja, tapi semua wasilah, sarana yang akan mengantarkan ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla juga dilarang di dalam agama kita yang mulia ini. Coba lihat betapa sayangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, supaya umat ini tidak terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Karena kalau sudah terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan, tidak ada ampunan untuk mereka kecuali dengan taubatan nasuha. Kecuali dengan bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka balasannya adalah kekal di dalam neraka. Tidak ada kata keluar dari neraka selama-lamanya. Terus menerus akan hidup terus menerus di dalam neraka Allah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla semakin hari semakin menambah azab, semakin meningkatkan azab, semakin ditambah azabnya oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, dan menyelamatkan kaum muslimin seluruhnya dari perbuatan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Larangan menjadikan kuburan para nabi dan kuburan orang saleh
sebagai masjid yang kemudian ditegakkan salat di dalamnya. Karena hal tersebut adalah wasilah yang akan mengantarkan ke dalam perbuatan kesyirikan. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, syiddatu ihtimami ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wasti'na'ihi bitauhid wa khaufihi an yu'azzam qabruh. Dahsyatnya perhatian dan keseriusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkara tauhid. Ya. Karena itu adalah perkara yang paling inti. Nabi alaihi salatu wasallam pertama sekali diutus oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dengan surah Al-Muddathir. Perintah yang paling pertama adalah menyeru kepada tauhid. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang sedang berselimut, qum fa'anzir, bangun, berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besarkanlah. Maknanya adalah azimhu bitauhid, agungkan Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya. Ya. Ini yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Turun wahyu yang kedua, perintahnya adalah perintah menyebarkan at-tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di akhir hayat beliau juga, beliau menyampaikan tentang pentingnya tauhid dan bahaya perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, dan dahsyatnya rasa takut Nabi alaihi salatu wassalam akan diagungkan kuburan beliau. Ya. Karena mengagungkan kuburan orang saleh, mengagungkan kuburan para nabi dan para rasul, ini adalah perkara yang akan menyeret ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana-mana kita melihat di Yaman misalnya, yang katanya adalah kuburan Nabi Hud, diagung-agungkan, dibesar-besarkan, meminta kepadanya, berdoa kepadanya, bukan lagi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di sisi kuburan orang saleh, tapi mereka terjatuh ke dalam perkara yang jauh lebih besar dari itu, berdoa dan meminta langsung kepada orang saleh dan para nabi tersebut. Na'udzubillah. Inilah kesyirikan, hakikat dari kesyirikan yang terjadi di muka bumi ini, dan ini adalah hakikat kesyirikan yang dahulu diberantas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Yang ketiga, di antara faidahnya juga adalah jawazu la'ni al-yahudi wan nasara wa man fa'ala mithla fi'lihim. Bolehnya melaknat kaum Yahudi dan Nasara dan orang-orang yang melakukan perbuatan semisal dengan perbuatan mereka. Namun ingat, kita tidak menunjukkan orangnya, tapi melaknat orang-orang yang melakukan seperti perbuatannya kaum Yahudi dan Nasara. Adapun dengan menunjuk orangnya, maka ini tidak dibenarkan. Ya. Wa man fa'ala fi'la fi'lihim mithla fi'lihim min al-bina' 'ala al-qubur wa ittikhadhiha masajida. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Yahudi dan Nasara berupa membangun masjid ataupun bangunan-bangunan di atas kuburan dan menjadikannya sebagai masjid. Na'udzubillah. Yang ketiga, bayanul hikmah min dafnin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Penjelasan tentang hikmah dikuburkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena seorang nabi itu dikuburkan di mana ia wafat. Wa anna dzalika liman'i al-iftitan bihi. Dan hal ini dilakukan juga dalam rangka untuk mencegah terfitnahnya manusia dengan kuburan beliau. Bayangkan saja hari ini dalam keadaan kuburan Nabi alaihi salatu wassalam di kamar Aisyah, kemudian hari ini karena perluasan Masjid An-Nabawi, masuklah kuburan Nabi alaihi salatu wassalam ke dalam masjid. Dimasukkan kuburan Nabi alaihi salatu wassalam ke dalam al-masjid.
dalam keadaan dijaga oleh askari, dijaga oleh polisi, dijaga oleh petugas keamanan. Banyak manusia-manusia yang mereka mengusap-ngusap dinding kubur ataupun dinding Masjid An-Nabawi dengan harapan ataupun dengan niatan mengambil keberkahan darinya. Ya, bagaimana lagi kalau seandainya dikuburkan Nabi alaihi salatu wassalam di luar kubur, di luar kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, mungkin agak lebih besar lagi fitnahnya. Namun Allah azza wa jalla Maha tahu tentang apa yang harus dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di dalam perkara seperti ini. Yang berikutnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam basharun yajri alaihi ma yajri ala al-bashar min al-maut wa shiddati an-naza'. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau adalah seorang manusia biasa. Sehingga dirasakan oleh beliau apa yang dirasakan oleh manusia yang lainnya, berupa kematian dan beratnya rasa sakit. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan beliau merasakan rasa sakit yang sangat berat ketika sakaratul maut. Beliau mengatakan, ya, inna lil mauti sakarat, bahwa kematian itu ada sakaratnya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan, menjelaskan bahwa sakaratul maut tersebut, sakitnya itu adalah seperti ditusuk-tusuk oleh pedang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan memudahkan semua urusan kita dan menjaga kita untuk senantiasa berada di atas ketauhidan kepadanya. Masih tersisa beberapa hadis yang lainnya, ada 3 hadis lagi di dalam bab ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan dan kita akan sambung di pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Dan untuk hari ini kita cukupkan karena waktunya sudah jam 6 sore. InsyaAllah kita lanjutkan di pekan yang akan datang biidnillahi ta'ala, melanjutkan beberapa hadis yang lainnya yang belum kita baca di dalam bab ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga yang sedikit ini ada faedah untuk kita semuanya, bermanfaat untuk kita semuanya, dan membimbing kita supaya kita terjaga dari kesyirikan yang dilakukan oleh manusia pada hari ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqamahkan kita di atas tauhid sampai ajal menjemput kita. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Saakhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.